Selanjutnya, kita akan mempelajari materi mengenai outliers. Nah, apa itu outliers? Outliers ini biasa kita sebut sebagai pencilan. Nah, pencilan apalagi itu? Pencilan itu adalah jika kalian punya satu set data, kan harusnya kalau satu set data itu kan angkanya mirip-mirip ya. Nah, pencilan itu adalah angka yang dia berbeda atau jaraknya jauh dari yang lain. Nah, contohnya seperti ini. Misal kalian melakukan penelitian dengan replikasi atau pengulangan sebanyak 5 kali. Nah, didapatkan hasil misal 0,10, 0,11, 0,11, 0,15, 0,10. Nah, itu kan ada data yang dia jaraknya jauh kan dari yang lain, yang 0,15 itu. Nah, pencilan itu, jika suatu data mempunyai pencilan atau ada angka yang jauh dari yang lain, berbeda dari yang lain, otomatis kan nanti dia akan mempengaruhi perhitungan. Nah, pencilan ini akan kita lihat apakah nanti dia masih bisa dipakai atau harus dibuang agar tidak mempengaruhi hasil perhitungan. Nah, pencilan ini dengan grab test atau uji grab, grab test inilah yang akan kita pakai untuk mengetahui apakah pencilan tersebut masih bisa dipakai atau tidak. Sebenarnya ini sama kayak uji Ki, kalau kalian pernah mendapatkan materi uji Ki di kelas 1 ya. Jadi itu sama, dia untuk mengetahui apakah suatu data yang jaraknya atau suatu data yang berbeda dari yang lain itu masih bisa dipakai atau tidak. Nah, grab test ini itu nanti uji grab maksud saya, uji grab ini sama seperti uji T dan uji F kemarin, saya mensyaratkan ada 4 poin yang harus dituliskan. Yang pertama adalah kalian harus menuliskan mana data yang kalian curigai sebagai pencilannya. Kemudian yang kedua, nanti kalian harus menuliskan berapa hasil dari nilai G ini. Nilai G ini yang nilai grabs-nya ini. Ini rumusnya ini. Kemudian yang ketiga, kalian harus menuliskan nilai kritisnya atau critical value-nya ini. Kemudian yang keempat adalah kesimpulan. Nah, kita bahas satu-satu dulu. Kalau yang pertama tadi kan komponen pertama kan adalah nilai yang dicurigai sebagai pencilan. Jadi kalau misalnya nanti kalian mendapatkan satu set data, kemudian kalian lihat kok ini angkanya beda sendiri atau jauh sendiri, lah itulah yang dicurigai sebagai pencilan. Kemudian di pencilan tersebut dites atau diuji dengan grab test ini, yaitu rumusnya suspect value dikurangi min dibagi akar S, di mana suspect value ini adalah nilai yang dicurigai sebagai pencilan. Suspect itu kan curiga, sesuatu yang dicurigai gitu ya. Nah, ini suspect value berarti nilai yang dicurigai sebagai pencilan. Dikurangi rata-rata dan dibagi dengan standar deviasi S. Nah, di sini suspect value dikurangi min ini ada tanda mutlak ya, tanda mutlak berarti nanti hasilnya nilai G-nya ini adalah selalu positif. Nah, kemudian kalau kalian sudah mendapatkan nilai G-nya, nanti kalian mencari nilai kritisnya. Nilai kritisnya nanti akan selalu kita gunakan tabel ini. Ini adalah tabel nilai kritis untuk grab test di mana menggunakan probability-nya 95%. Nah, ini probability-nya 5% maksud saya. Karena dia menggunakan batas kepercayaan 95%. Nah, ini probability-nya 0,5. Nah, ini sample size. Sample size ini adalah banyaknya sampel, dan yang di sebelah kanan ini kolom sebelah kanan ini critical value adalah nilai kritisnya. Jadi semisal sample size ini kan banyaknya sampel. Berarti kalau misalnya nanti kalian dapat misalnya nanti sampelnya ternyata jumlahnya ada 6, berarti nanti nilai kritisnya 1,887. Nah, berarti seperti itu. Jadi setelah kalian menentukan nilai pencilan, kemudian kalian menghitung nilai G-nya,
sudah dapat nilai G-nya, baru kalian tentukan nilai kritisnya tergantung berapa banyak sampel yang digunakan. Kalau cuma 5 ya berarti nanti 1,715 ini, memakai tabel ini. Nah, lalu kalau sudah ketemu nilai G dan nilai kritisnya, silahkan dibandingkan, di mana nanti jika nilai G lebih kecil dari nilai kritis, maka suspect value atau nilai yang dicurigai sebagai kekecilan masih bisa dipakai. Nah, nanti kalau misalnya ternyata nilai G-nya lebih besar dari nilai G lebih besar dari nilai kritisnya, berarti sampel harus dibuang. Kenapa harus dibuang? Karena nanti dia akan mempengaruhi hasil perhitungan. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah ini ada contohnya, contoh soalnya. Nilai berikut adalah kadar nitrat dalam miligram per liter yang diperoleh dari sampel air sungai, yaitu 0,403, 0,410, 0,401, dan 0,380. Nah, ternyata di sini ada 4 ya. Ada 4 sampel, 4 sampel. Nah, silakan nanti dicari nilai kritisnya dari, kalau sampelnya 4, nilai kritisnya berapa. Kemudian data manakah yang dicurigai sebagai pencilan dan apakah data tersebut harus ditolak. Nah, silahkan dikerjakan di Excel-nya. Kalau sudah, nanti langsung saja. Kalau misalnya contoh 1 sudah selesai, silahkan kalian langsung beralih ke contoh 1. Ini contoh satunya ya. Contoh satunya ini, kemudian nanti ada contoh 2 setelah kalian mengerjakan. Jadi kalau kalian sudah mengerjakan contoh 1, silakan dikirim dulu ke email saya. Kalau sudah, nanti saya akan berikan contoh 2-nya. Nah, silakan ya, nanti kalau ada pertanyaan pun silakan ditanyakan ke saya, gitu ya. Oke, terima kasih.